Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera. Bersyukur pagi hari ini kita masih dipertemukan melalui renungan pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih buat pertolonganmu bagi kami semua, menyertai memimpin kami hingga pagi ini. Kami akan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Karena itu berkati kami oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran-Mu menjadi bahagian kami, menguatkan dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tema renungan kita pagi hari ini ialah kekuatan di tengah pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat ini seringkali ditempel di dinding, dijadikan status, bahkan jadi yel-yel untuk semangat. Seringkali ayat ini dimaknai bahwa saya bisa melakukan apa saja asal Tuhan bantu. Seolah-olah ini ayat tentang sukses, pencapaian dan kemenangan besar. Padahal ketika Paulus menulis ini, dia sedang dipenjara. Ia bukan di mimbar, ia bukan di tempat yang nyaman. Ia ada di ruang sempit, terbelenggu, tidak bebas. Dan justru dari situ dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Kalau kita perhatikan, di sini tidak dikatakan bahwa dapat kulakukan, tetapi dapat kutanggung. Paulus tidak sedang bicara tentang melakukan hal besar. Paulus sedang bicara tentang menanggung keadaan berat. Di ayat sebelumnya Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya bahwa kekuatan dari Tuhan itu bukan membuat hidup selalu mudah, tapi membuat kita tetap kuat ketika hidup tidak mudah. Dan ini adalah inti dari ayat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita, tapi Tuhan menguatkan kita di dalam keadaan itu. Mungkin hari ini ada beban pelayanan yang terasa berat, ada pergumulan keluarga yang menguras hati, ada kekecewaan yang tidak terlihat oleh orang lain, ada kelelahan yang batin kita sulit jelaskan. Kita bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa begini? Kenapa harus seperti ini? Nah, Filipi pasal 4 ayat 13 menjawab bukan dengan perubahan situasi, tapi dengan janji kekuatan ilahi. Paulus berkata, saya bisa menanggung ini karena Dia memberi saya kekuatan. Jadi bukan karena Paulus kuat, bukan karena Paulus kebal, bukan karena Paulus tidak lelah, tetapi karena Kristus menopang dia dari dalam. Bapak Ibu Saudara, kekuatan Tuhan itu bukan seperti dorongan dari dalam. Kekuatan itu seperti aliran dari dalam. Ketika kita merasa hampir habis, Dia tidak selalu mengangkat beban itu, tetapi Dia menambah daya tahan kita. Seperti akar pohon yang makin dalam saat angin kencang. Ayat ini bukan tentang kemampuan melakukan segalanya. Ayat ini tentang kemampuan bertahan dalam hal apa saja. Dan ini adalah kabar baik karena itu artinya bahwa kita tidak perlu jadi orang yang luar biasa untuk tetap berdiri. Kita hanya perlu tetap terhubung dengan Dia karena kekuatan itu berasal dari Dia. Mungkin hari ini kita tidak merasa kuat, tidak apa-apa. Paulus pun tidak berkata, aku kuat, tetapi ia berkata, Dia yang memberi kekuatan. Kuncinya bukan pada kuatnya kita, tapi pada dekatnya kita dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini terasa berat, ketika rasanya ingin menyerah, ketika hati mulai letih, ingatlah bahwa bukan kita yang harus kuat sendirian.
Ada kekuatan yang sedang mengalir dari Kristus ke dalam jiwa kita. Dan mungkin itu tidak membuat badai berhenti, persoalan berhenti, selesai. Tapi membuat kita tidak tumbang. Membuat hati kita tetap tegak di tengah masalah. Amin. Atas firman Tuhan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami bersama, menguatkan kami, menopang dan menuntun kami. Berkati kami semua menjalani hari ini. Pelihara dan tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.